Hey Hopop gengs, kamu yang udah nonton Avengers pasti punya pikiran kalau Thanos adalah villain terkuat dalam semesta MCU. Karena tanpa seluruh Infinity Stone aja, dia bisa ngancurin dewa sekelas Thor sampai Captain America CS. Tapi mereka yang penonton DC garis keras pasti nggak sepakat dengan pendapat ini. Soalnya di semesta idola mereka ada yang namanya Darkseid, villain yang masuk golongan New God dan berkali-kali ngalahin para hero super terkuat dari Justice League. Terus gimana sih kalau dua villain ini beneran kita adu? Siapa kira-kira yang bakal jadi pemenang? Daripada penasaran, mending nangkring di sini. Kita cari jawabannya bareng dalam film populer versus Thanos versus Darkseid. Tentu aja kayak biasa, kita bakal mulai duel ini dengan adu kekuatan di ronde pertama. Untuk Thanos, kekuatannya nggak usah diraguin lagi. Karena di antara para Eternal, dia merupakan salah satu yang paling kuat. Bahkan, lagi-lagi tanpa seluruh Infinity Stones, Thanos bakal tetap jadi lawan yang tangguh. Karena kekuatan fisik dan kecepatan supernya, juga kemampuan lain seperti teleportasi, manipulasi materi, hingga manipulasi energi. Sayangnya, dengan kemampuan seperti itu, Thanos gak bakalan bisa menang. Karena selain semua kemampuan tadi dimiliki lawannya juga, ada kemampuan lain kayak Omega Beams yang jadi salah satu kemampuan utama di Darkseid. Yang kalau dijelasin secara sederhana, kekuatan ini bisa disebut sebagai pancaran energi yang bisa ngancurin materi dalam hitungan detik. Walaupun ada beberapa karakter seperti Doomsday dan Superman yang kebal terhadap serangan ini. Tapi di luar itu, Darkseid masih punya kesadaran kosmik sama kemampuan buat ngelakuin perjalanan antar dimensi. Yang artinya tingkat kekuatan doi setara dengan Ultron X Vision versi What If. Dan kalau mau dikasih atribut tambahan kayak Omega Force, Darkseid bahkan bisa ngidupin makhluk yang udah mati. Terus kalau diperlukan, dia juga bisa makan energi planetnya sendiri, Apocalypse. Begitupun dengan planet lain. Itu artinya dia setara dengan Galactus, pemakan planet dari semesta Marvel dan kekuatannya jauh di atas Thanos. Ini wajar sih, soalnya karakter Galactus dan Darkseid memang didesain oleh satu orang yang sama, Jack Kirby. Jadi kalau lawannya Darkseid, Thanos udah jelas kalah. Logikanya jelas, Galactus setara dengan Darkseid, Thanos juga di bawah Galactus, dan praktis kekuatannya ada di bawah Darkseid juga. Ceritanya baru beda kalau kita masuk dalam obrolan soal kecerdasan masing-masing karakter di ronde 2. Karena mau ditinjau dari segi manapun, kapasitas kognitif mereka ada tingkatan yang sama. Ini bisa dibuktikan dengan pengetahuan mereka yang luas soal seluruh galaksi di semesta masing-masing. Terus keduanya punya kesamaan dalam kemampuan mental, kayak telepati dan penglihatan lintas dimensi. Jadi bisa dibilang untuk ronde kedua ini hasilnya seri. Makanya untuk ukur soal kecerdasan itu lebih jauh, kita harus lanjut dulu ke ronde 3. Buat ngobrolin pengalaman masing-masing karakter, mari kita mulai dari Thanos dulu. Usia Titan gendeng satu ini sebenarnya belum pernah dijelasin secara akurat. Cuman kalau menurut perkiraan umum para fans, usia Thanos kurang lebih ada di kisaran 1000 tahun. Ini tentu waktu yang terbilang lama buat ngumpulin pengalaman lewat berbagai peperangan. Tapi sayangnya itu usia yang terlalu muda buat dibandingin sama Darkseid. Karena sebagai penguasa Apocalypse, Darkseid sebenarnya adalah dewa, di mana tubuhnya yang sekarang bisa kita lihat sebenarnya cuma wujud palsu yang sengaja dipakai supaya dirinya bisa kelihatan di hadapan makhluk yang lebih rendah. Fakta inilah yang bikin para fans jadi berasumsi kalau perkiraan usia Darkseid sebenarnya udah nyampe miliaran tahun. Dan kemungkinan usianya yang paling muda ada di kisaran beberapa ratus ribu tahun. Jadi bisa dibilang Thanos sama sekali nggak punya peluang buat menang dari Darkseid dalam urusan pengalaman. Karena kalau diibaratkan itu sama aja kayak bandingin veteran perang dengan pengalaman puluhan tahun dengan rekrutan baru. Bener gak tuh gengs? Terus gimana dengan ronde 4? Aduh daya tahan. Kalau dibandingin bakalan susah sih buat nentuin. Soalnya Thanos bisa nahan serangan dari makhluk dengan kekuatan yang lebih besar. Kayak waktu lawan Galactus dan Odin yang udah jelas lebih kuat. Thanos bisa kabur dengan luka yang gak seberapa. Ini dikarenakan fisiologinya yang merupakan perpaduan dari dua ras tingkat tinggi, Eternal dan Deviant. Begitupun dengan Darkseid. Sebagai New God, struktur fisiologinya ada di tingkatan Antigores, yang bisa nahan serangan dari belasan anggota Justice League yang punya kekuatan super. Mulai dari Superman, Wonder Woman, Green Lantern, sampai Martian Manhunter.
Selain itu, dalam berbagai versi, entah itu komik atau animasi, dua karakter ini actually nggak bisa mati. Karena setelah berkali-kali dibunuh oleh lawan masing-masing, mereka pasti bakalan hidup dan balik lagi buat balas dendam. Jadi udah jelas kalau lagi-lagi hasil dari ronde keempat ini adalah seri. Dan itu praktis, bikin posisi Darkseid jadi aman secara mutlak. Karena di beberapa ronde sebelumnya, dia udah dapat seenggaknya 2 poin. Sementara Thanos belum dapat poin sama sekali. Posisi itu praktis menangin Darkseid untuk keseluruhan duel, apalagi untuk kelemahan yang bakal kita bahas di ronde 5. Lagi-lagi, dua super villain utama ini selalu kalah dari para superhero di semesta masing-masing karena alasan yang sama. Dan itu adalah kepercayaan diri mereka yang berlebihan. Selalu menganggap lawan gak mungkin menang ataupun balas dendam. Tapi kenyataannya gitu. Meski dalam pertarungan awal, baik Thanos maupun Darkseid biasanya pasti menang, dalam pertarungan ulang, hasilnya pasti berubah. Mereka pasti kalah karena itu. Lengah gara-gara overconfidence. Jadi udah jelas ya, kalau untuk ronde ini hasilnya seri. Tapi dari keseluruhan pertarungan, Darkseid adalah pemenangnya. Cuman kayak yang selalu dan gak bakal bosan aku ingetin. Lagi-lagi ini sama sekali bukan hasil yang mutlak. Soalnya baik aspek yang diadu maupun skenarionya masih sangat terbatas demi menjaga fokus dalam setiap konten. Mungkin kalau kita tambahin aspek kayak siapa yang tujuannya lebih mending, Thanos kemungkinan bakal menang kok. Soalnya dia cuma mau ngilangin separuh populasi aja supaya semesta jadi lebih stabil. Sementara Darkseid, literally dia memang pengen jadi penguasa lintas galaksi dan memperbudak yang lain.